Bukan hanya itu, sebagaimana yang sering dimintakan oleh para gubernur, bupati, dan wali kota, ini urusan infrastruktur. Dengan habis untuk subsidi, maka biaya pembangunan infrastruktur juga sangat terbatas. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kalau kita biarkan tanpa ada upaya perbaikan, fiskal dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman. Pertanyaan kedua, apakah subsidi BBM kita sudah memberatkan APBN kita dan juga tidak tepat sasaran? Jawaban saya, ya. Terus terang sudah memberatkan. Saya perlihatkan angkanya nanti. Juga tidak tepat sasaran. Yang menikmati subsidi BBM ini adalah golongan yang mampu dan kaya. Konsumen kelas kita menaik terus. Merekalah yang lebih menikmati dengan subsidi BBM ini. Akibatnya sekali lagi, biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas. Berarti saudara-saudara, kalau kita biarkan, ini tidak adil bagi rakyat kita. Karena sedikit yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh rakyat kita di seluruh wilayah Indonesia. Coba kita lihat sekilas besaran subsidi BBM yang ada dalam APBN kita. Yang saya katakan tadi, memang kalau tidak kita lakukan sesuatu sudah sangat memberatkan fiskal dan APBN kita. Ini tahun anggaran 2013 sebelum kita lakukan perubahan dalam APBNP 2013. Penerimaan diperkirakan 1.529,7 triliun. Belanja negara kita rencanakan 1.683 triliun. Defisit pada APBN sekarang ini, sebelum kita ubah, diperkirakan akan mencapai 153,3 triliun. Jumlahnya memang masih oke di sini, 1,65% dari PDB. Subsidi total, saudara bisa lihat, 317,2 triliun. Subsidi BBM sendiri 193,8 triliun. Ini yang kita ketok palu tahun lalu untuk dijalankan tahun 2013 ini. Sebelum kita lihat perubahan asumsi, dinamika di dalam negeri dan di luar negeri. Dan pada posisi April sekarang ini, jika tidak dilakukan perbaikan atau jika tidak dikendalikan subsidi ini, maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi 446,8 triliun. Bayangkan, penerimaan kita 1.500 sekian triliun, kemudian kita belanjakan untuk subsidi sendiri sudah 446,8 triliun. Subsidi BBM sendiri 297,7 triliun. Dan defisit, kalau tidak kita lakukan sesuatu, maka akan menjadi 353,6 triliun, setara dengan 3,83% dari PDB. Pendapatan bruto, domestik bruto. Pendapatan domestik bruto. Melanggar undang-undang yang dan juga tidak sehat, tidak healthy. Catatan harga premium sekarang ini Rp4.500 per liter. Nilai keekonomian, kalau subsidinya kita nolkan begitu, harganya sekitar Rp10.000, tergantung berapa nilai minyak mentah atau crude yang berlaku. Kita bisa lihat seperti itu, saudara-saudara. Disinilah harus kita bebaskan pikiran-pikiran politik, tapi kita sebagai negarawan, sebagai pejabat pemerintah,
yang bertanggung jawab masa kini dan masa depan. Mari kita lihat secara utuh, itulah keadaannya, itulah faktanya. Dan kemudian kalau tidak kita lakukan sesuatu, kita sudah tahu bahwa perekonomian kita tidak bisa kita jaga dengan baik, dan akibatnya nanti rakyat akan mendapatkan kesulitannya. Dengan penjelasan itu, maka pada kesempatan yang baik ini, saya harus mengatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi. Caranya, dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur. Karena kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian. Saya tahu undang-undang yang berlaku, saya tahu putusan Mahkamah Konstitusi tentang harga ini. Oleh karena itu, saya katakan, jika harus ada kenaikan harga BBM, maka kenaikannya terbatas atau tertentu dan terukur. Dengan policy ini, dengan kebijakan ini, maka apa yang akan kita dapatkan saudara-saudara? Pertama, fiskal dan APBN kita menjadi lebih sehat. Kedua, ekonomi menjadi lebih aman di tengah-tengah resesi perekonomian dunia. Ketiga, ketahanan ekonomi tetap terjaga. Empat, lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur. Sedangkan yang kelima, ini penting bagi rakyat Indonesia, subsidi akan lebih adil dan lebih tepat sasaran.